Belajar membuat bisnis model kanvas secara singkat. Bisnis model kanvas pertama kali dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya berjudul Business Model Generation. Bisnis model kanvas adalah alat atau cara pikir untuk memotret usaha kita dari sudut pandang yang jelas dan utuh dengan cara yang lebih mudah dengan menggunakan 9 elemen kunci. Pada dasarnya, sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai dari para pelanggan. Lalu, apa saja 9 elemen penting dari bisnis model kanvas? Pertama, customer segment. Siapa saja pelanggan yang sesuai dengan produk atau jasa Anda? Pada elemen ini, Anda dapat melihat jenis pelanggan Anda sebagai berikut: mass market, niche market, segmented, multi-sided platform, di mana Anda melayani 2 atau lebih segmen pelanggan, diversified, segmen pasar yang memiliki kebutuhan atau masalah berbeda. Elemen yang kedua adalah value proposition. Nilai apa yang Anda tawarkan kepada pelanggan atau konsumen Anda? Misalnya, produk atau jasa baru yang belum pernah ada sebelumnya, nilai berupa performance, customization, di mana produk atau jasa yang Anda ciptakan sesuai dengan keinginan konsumen, sebagai problem solver bagi konsumen, nilai berupa desain, harga yang kompetitif, meminimkan resiko dengan memberikan garansi kepada konsumen, nilai berupa status, atau kenyamanan. Pada prakteknya, Anda dapat mulai untuk membuat bisnis model kanvas ini tidak hanya dari elemen customer segment saja terlebih dahulu, tapi juga bisa mulai dari elemen value proposition. Dari tahap manapun Anda memulai, Anda harus tetap pastikan bahwa keduanya saling terhubung satu sama lain. Elemen selanjutnya adalah channel. Berkaitan erat dengan bagaimana cara atau seperti apa saluran yang Anda gunakan agar produk Anda dapat menjangkau konsumen. Misalnya, melalui penjualan secara langsung kepada konsumen atau direct, tidak langsung atau indirect, dan awareness, dengan menginformasikan terlebih dahulu produk atau jasa Anda ke konsumen. Selanjutnya, elemen yang keempat adalah customer relationship, yaitu bagaimana caranya agar Anda terhubung dengan pelanggan. Tujuannya adalah agar pelanggan Anda menjadi loyal maupun untuk mendatangkan pelanggan-pelanggan baru. Lalu, biasanya apa saja jenis dari customer relationship ini? Pertama, transaksional. Kedua, personal assistant. Ketiga, self-service, di mana pelanggan melayani diri mereka sendiri. Keempat, automated service. Kelima, community. Anda menciptakan komunitas bagi para pelanggan Anda. Dan terakhir adalah co-creation. Anda mengajak pelanggan Anda untuk menciptakan sesuatu bagi bisnis Anda. Elemen kelima adalah revenue stream atau pendapatan usaha, yang menyangkut dari mana saja sumber pendapatan usaha Anda selama ini. Contohnya adalah penjualan produk atau jasa itu sendiri, atau mungkin Anda mendapatkan pendapatan lain dari produk atau iklan dari pihak lain yang menggunakan saluran penjualan Anda, atau bisa juga pendapatan lainnya dalam bisnis Anda selain penjualan produk itu sendiri. Selanjutnya adalah key resources, yang merupakan sumber daya yang harus Anda miliki agar aktivitas utama dalam bisnis Anda dapat berjalan. Beberapa di antaranya adalah berupa aset fisik, intelektual, berupa brand, hak paten, database, dan lain-lain, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Selanjutnya adalah key activities atau aktivitas utama yang merupakan elemen ketujuh dari bisnis model kanvas ini. Key activity sendiri adalah kegiatan-kegiatan wajib atau utama dalam bisnis Anda. Merupakan kegiatan-kegiatan yang harus selalu ada dalam bisnis Anda, yang jika tidak dilakukan maka bisnis Anda tidak dapat berjalan.
Elemen ke-8 dalam bisnis model kanvas adalah key partners atau mitra kerja, yaitu pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama untuk mendukung key activities dalam usaha Anda agar dapat berjalan, seperti supplier, agen atau reseller, perusahaan ekspedisi, dan lain-lain. Elemen terakhir yang tak kalah penting dalam bisnis model kanvas berikutnya adalah cost structure atau struktur biaya. Ya, Anda harus dapat mengidentifikasikan secara detail biaya-biaya apa saja yang Anda keluarkan dalam menjalankan usaha Anda ini. Misalnya meliputi fixed cost dan juga variable cost. Nah, sekarang mari kita mulai berlatih untuk membuat bisnis model kanvas melalui contoh bisnis yang sederhana ini. Seorang pengusaha ingin memproduksi sebuah sepatu yang ukuran dan jenisnya sesuai dengan keinginan dari masing-masing orang yang memesan. Ide usaha ini ia pilih karena ada beberapa jenis pelanggan yang tidak memungkinkan untuk membeli sepatu seperti orang pada umumnya karena memiliki kebutuhan khusus. Kita namakan saja usaha ini dengan merek usaha sepatumu. Kali ini kita akan mulai dari elemen value proposition dari usaha sepatumu ini. Value proposition dari usaha sepatumu ini adalah customization karena dibuat berdasarkan ukuran kaki masing-masing konsumen dan model yang mereka inginkan. Sepatu bagi orang yang berkebutuhan khusus dan performance. Elemen kedua yaitu customer segment. Dengan melihat value proposition yang ditawarkan, maka sudah tentu customer segment dari model bisnis sepatumu ini adalah orang-orang dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya adalah channel. Bagaimana cara bisnis sepatumu ini menjangkau konsumennya? Yaitu melalui penjualan langsung. Karena sebelumnya konsumen harus diukur dan dilihat dulu sesuai anatomi kaki mereka masing-masing oleh pihak sepatumu. Elemen selanjutnya yaitu customer relationship. Bagaimana sepatumu dapat terhubung dengan pelanggannya? Yaitu melalui co-creation. Mereka mengajak pelanggan untuk mencari atau membuat model sepatu yang mereka inginkan. Pada elemen kelima berupa revenue stream, dari mana sumber pendapatan usaha sepatumu ini? Yaitu hanya dari penjualan sepatu saja. Key resource. Apa saja sumber daya utama yang harus dimiliki oleh model bisnis sepatumu ini? Aset fisik berupa peralatan untuk membuat sepatu, toko atau showroom dan bahan baku, katalog model-model sepatu, desainer, tukang jahit, staff, dan tak lupa modal usaha. Elemen selanjutnya, key activities. Aktivitas wajib apa yang harus dilakukan oleh model bisnis ini? Pertama, pemilihan dan pembelian bahan baku, pengukuran kaki konsumen, mendesain model sepatu, penjahit sepatu hingga finishing, fitting sepatu, melakukan perbaikan jika dirasakan sepatu masih kurang pas oleh konsumen, dan melakukan aktivitas keuangan secara harian. Siapa saja key partners dari model bisnis sepatumu ini? Supplier bahan baku, komunitas, contohnya adalah yayasan yang membina orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mereka dapat dijadikan partner dalam usaha ini karena anggota mereka adalah konsumen utama dalam bisnis ini. Elemen terakhir adalah cost structure. Biaya apa saja yang harus dikeluarkan dalam menjalankan bisnis ini? Biaya bahan baku, gaji pegawai, biaya promosi, biaya operasional, biaya perawatan dan pembelian alat, dan lain-lain. Nah, dapat kita lihat inilah bisnis model kanvas dari usaha sepatumu. Kita dapat melihat gambaran mengenai usaha ini secara keseluruhan hanya dari selembar kertas. Cukup mudah bukan? Sekarang giliran Anda untuk mempraktekkan sendiri bisnis model kanvas ini sesuai dengan bisnis Anda masing-masing. Silahkan praktekkan sesuai dengan tahap-tahap yang telah dijelaskan sebelumnya. Selamat mencoba!